Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman petani desa. Kemarin kita sudah mengambil video ya, semangka umur 41 yang berada di Bumi Nabung Selatan. Dan untuk sore hari ini kita sudah kembali lagi di tempat kami ya. Dan semangka ini pembekasan. Ya, banyak teman-teman yang mengeluhkan masalah penyakit ya, penyakit keriting. Memang di tempat kami kalau penyakit keriting itu sudah beberapa, pokoknya tahun di 2025 ini tidak ada ya yang terkena keriting ya. Kalau ini ada 1-2, tidak semua ya, tidak parah. Jadi pada sore hari ini coba kami mau bersharing-sharing sama teman-teman ya, siapa tahu bisa kita terapkan dan cocok ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau di musim saat ini ada teman kita ya, Mas tadi yang barusan komen di video kami, posisi sekarang masih terkena penyakit keriting ya, di Mas Irwan Candu kalau nggak salah ya. Ya, Mas Irwan Candu. Jadi menurut kami penyakit keriting itu banyak penyebabnya ya. Jadi maksud kami banyak penyebabnya itu seperti asli terkena kutu dan keriting yang dari akar ya teman-teman. Kalau menurut kami penyakit keriting yang karena kutu-kutuan ya, kalau ini di tempat kami ini ya, itu keriting memang terkena karena kutu-kutuan ya, bukan karena dari akar. Memang kalau semangka keriting penyebab dari akar ya teman-teman, itu sangat sulit untuk penyembuhan ya. Ini cuman pengalaman ya teman-teman semua ya, bukan kok untuk menggurui sama teman-teman, enggak ya. Kami kalau petani semangka itu semua sama lah ya, kami tidak untuk menggurui, tidak, cuman ini pengalaman. Kalau penyakit dari kutu-kutuan ya, ini kalau saya penilai itu dari kutu ya. Ini ada yang keriting teman-teman ya, ini gejala keriting nih ya, daunnya sudah terlihat tuh, berontok itu daunnya ya. Ini jelas kalau menurut kami ini karena kutu. Jadi kalau dari kutu-kutuan itu menurut kami itu harus penyemprainya cuman di sini itu memakai Demolis teman-teman semua ya, nggak lain-lain, sama Avidor ya, dicampur CPT Ambitian ya. Terus jangan lupa kalau waktu memupuk tetap dipupuk ya. Nah tapi kalau keritingnya itu dari akar, bedanya apa? Kalau menurut kami loh ini ya, ini tidak menggurui, sekali lagi tidak menggurui, cuman pengalaman. Kalau dari akar itu daun-daun yang ini ya, itu sudah menguning, terlihat ciri-cirinya begitu ya. Jadi daun itu tidak menghijau seperti ini, daun ya, daun-daun yang ini itu menguning, terus yang pucuk-pucuknya ini menguning semua. Itu kalau menurut kami itu keritingnya keriting dari akar. Itu lebih sulit untuk penyembuhannya teman-teman ya, memang kalau dari akar. Tapi kalau keriting penyebab karena kutu-kutuan yang seperti ini, insya Allah nanti akan ya cepat sembuhnya, tidak seperti dari penyakit keriting dari akar ya. Kalau penyakit keriting dari akar itu memang sangat sulit teman-teman, karena daun yang seperti ini kalau sudah terkena yang seperti ini ya, keriting seperti ini, itu akan cepat menguningnya ya. Nih, itu kalau menurut kami, siapa tahu ya teman-teman semua. Jadi ada petani yang kalau terkena keriting jangan dipupuk. Kalau menurut kami waktunya pemupukan tetap dipupuk ya, sambil kita penyembuhan penyakit keritingnya. Karena semangka yang terkena keriting kalau sampai telat pemupukannya itu malah semakin menguning daunnya teman-teman. Itu kalau menurut kami ya, tuh ya.
ini pun tergejala penyakit keriting teman-teman. Sudah terlihat daunnya tuh ya, pucuk-pucuknya, daun berontak-berontak yang seperti itu ya. Ini jelas terkena keriting. Cuman ini kalau menurut kami sejenis ini itu dari kutu-kutuan ya, bukan dari akar. Jadi kalau dari akar itu memang sangat sulit. Daun ini cepat menguningnya ya, daun-daunnya itu cepat menguningnya. Ini masih hijau semua. Nah itu kalau keriting yang seperti ini ya tidak terlalu parah seperti ini, insya Allah nanti akan sembuh. Yang penting kita perhatikan penyepraiannya itu memakai Demolis apa Widor ya, cuman begitu teman-teman. Jadi kami tidak menyalahkan ya kalau kita menanam semangka itu terkena penyakit, dan ini tidak semua terkena teman-teman ya. Ini lahan pembekasan ya, sudah beberapa hari sudah kita liput ya. Jadi memang di tempat kami itu sudah di tahun 2025 ini itu tidak ada yang terkena penyakit keriting ya, cuman terkena itu biasa untuk pertumbuhan lambat, itu nanti kita usahakan pupuk pulih ya. Jadi begitu, cuman penyakit di sini itu. Jadi untuk penyakit keriting itu memang sangat jarang, cuman ada 1-2 seperti ini teman-teman ya. Ini nanti ya cepat sembuhnya kalau kita telaten dengan penyepraian ya. Ini yang seperti ini keriting teman-teman, tapi daun utama ini ya itu masih hijau. Kalau menurut kami itu penyebab keritingnya dari kutu-kutuan, tapi kalau dari akar memang sangat sulit untuk penyembuhan ya. Nah itu ya untuk menurut kami. Jadi kita bersharing-sharing, bukannya kami untuk menggurui teman-teman, tidak ya, bermaksud untuk membagi pengalaman. Nah ya, demikian tadi teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman begitu ya. Jadi kalau keritingnya itu karena kutu-kutuan itu bisa kita sembuhkan ya, tapi kalau memang dari akar kami tidak bisa seberapa untuk berkomen ya. Jadi memang begitu, kalau di akar itu memang untuk penyembuhan itu lebih sulit, karena kalau keriting dari akar itu daun-daun itu cepat menguningnya ya, dan pucuk-pucuknya itu tidak mau modat ya, pucuk-pucuk yang seperti ini juga keriting teman-teman ya. Tapi untuk satu gulut ini cuman ada 3-4 batang ya, tidak terlalu parah ya. Jadi ya demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menggurui kepada teman-teman semua, karena petani semangka itu perlu dengan ketelatenan kita ya. Jadi ya, demikian tadi infonya untuk sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.